Apa itu alat pemadam api tradisional? Alat pemadam api tradisional atau APAT adalah alat-alat atau segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan untuk memadamkan api. Alat pemadam api tradisional bisa didapatkan dari sumber daya alam seperti air dan pasir, juga benda-benda yang bisa dimanfaatkan untuk upaya pemadaman seperti karung goni, selimut tebal, maupun handuk yang telah dibasahi terlebih dahulu. Air sebagai alat pemadam bisa diaplikasikan dengan menyiramkannya langsung ke sumber api saat terjadi kebakaran, bisa juga menggunakan ember maupun selang. Penggunaan air tidak bisa untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek listrik dan minyak, karena air bersifat konduktor dan air tidak bisa menyatu dengan minyak. Untuk alat pemadam tradisional pasir, bisa digunakan langsung dengan menaburkannya di atas titik api. Sedangkan untuk alat pemadam tradisional di luar sumber daya alam, misalnya karung goni yang telah dibasahi terlebih dahulu, bisa digunakan dengan menaruhnya di atas sumber kebakaran. Untuk selanjutnya adalah teori kebakaran, di mana teori kebakaran ini ada dua. Yang pertama adalah teori segitiga api dan yang kedua adalah teori tetrahedron. Tapi yang pertama, teori segitiga api ini biasa kita kenal dengan nama fire triangle. Teori segitiga api ini adalah sebuah teori tentang bagaimana terbentuknya api, bagaimana terciptanya sebuah api dengan penggambarannya melalui skema berbentuk segitiga. Mengapa skemanya berbentuk segitiga? Hal ini didasari karena ada 3 komponen atau 3 unsur pembentuk api. Bisa dilihat di slide, di gambar. Ada 3 unsur. Yang pertama adalah bahan bakar atau fuel, yang kedua adalah oksigen, dan yang ketiga adalah sumber panas atau heat. Jika ada syaratnya, tapi jika ketiga unsur ini mereka bertemu atau bereaksi dalam konsentrasi yang seimbang dengan jumlah yang cukup, maka api atau kebakaran akan terjadi. Namun jika salah satu saja, bahkan lebih atau semuanya dari ketiga unsur ini dihilangkan atau berada pada konsentrasi yang tidak seimbang atau yang tidak cukup, maka api atau kebakaran juga tidak akan tercipta. Oksigen, di mana oksigen dengan kadar minimum atau 15% ini sudah menjadi unsur yang penting dalam pembentukan api. Nah, sedangkan kandungan oksigen yang ada di udara yang kita hirup sehari-hari ini adalah sebanyak 20 hingga 21%. Ya. Jadi sehingga kandungan oksigen sebesar 21% atau 20 sampai 21% itu tadi sewaktu-waktu akan menjadi salah satu unsur yang kuat dalam pembentukan atau dalam terjadinya sebuah api. Jadi pada kadar 15% itu sudah cukup untuk menciptakan sebuah api dengan kedua unsur yang lainnya. Namun udara yang ada dalam lingkungan sekitar ini ada 21% kandungan oksigennya, sehingga sangat cukup sekali dalam menciptakan atau mendukung terjadinya sebuah api. Selanjutnya adalah sumber panas atau heat. Untuk menciptakan sebuah kebakaran atau api ini diperlukan suhu penyalaan, dibutuhkan titik nyala yang cukup dalam pembentukan api.
sehingga panas akan menjadi pendukung dalam terciptanya kebakaran. Sumber panas ini bisa berasal dari mana saja, seperti dari panas matahari, api dari proses pengelasan, gesekan, kemudian dari sambaran petir, konsleting listrik, dan lain-lainnya. Kemudian untuk yang ketiga, unsur ketiga adalah bahan bakar, di mana bahan-bahan yang mudah bereaksi dengan reaksi pembakaran atau bahan yang mudah terbakar. Semua zat seperti zat padat, zat cair, dan zat gas memiliki bahan yang mudah terbakar. Pada zat padat bisa seperti kertas, sampah kering, dan kayu. Untuk zat cair bisa seperti bensin, alkohol, dan spiritus. Dan pada zat gas bisa contohnya seperti karbit, LPG, dan LNG. Dari teori segitiga api itu tadi dikembangkan menjadi teori yang nomor 2, yakni teori tetrahedron api atau yang disebut dengan fire tetrahedron. Jadi untuk teori tetrahedron ini adalah teori perkembangan dari segitiga api diilustrasikan dalam skema berbentuk tetrahedron. Untuk unsurnya sendiri sama dengan teori segitiga api, dan ada penambahan satu unsur yang baru, yaitu ditemukannya sebuah unsur, yaitu adalah rantai reaksi kimia atau chemical chain reaction. Jadi dalam proses kebakaran itu akan terjadi rantai reaksi kimia, di mana setelah terjadi proses difusi antara oksigen dengan uap bahan bakar tadi, dilanjutkan dengan terjadinya penyalaan dan akan terus dipertahankan sebagai suatu reaksi kimia yang berantai, sehingga akan terjadi kebakaran yang berkelanjutan. Oleh karena itulah, dari teori segitiga api tadi dikembangkan menjadi teori tetrahedron api dengan penambahan unsur rantai reaksi kimia, karena setelah proses difusi tadi dilanjutkan dengan penyalaan api secara terus-menerus dan dipertahankan untuk berkelanjutan. Pencegahan kebakaran dapat dilakukan dengan mencegah atau menghilangkan unsur yang dapat menghasilkan api. Yang pertama, menghilangkan sumber oksigen. Cara menghilangkan sumber oksigen ini dapat dilakukan dengan memberikan gas inert berupa nitrogen atau karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen keluar. Yang kedua yaitu penghilangan sumber panas. Sumber panas dapat dihilangkan dengan cara melindungi suatu tempat dari paparan sinar matahari, tidak merokok, membuat penangkal petir, serta menghentikan operasi mesin berisi bahan bakar ketika bersuhu tinggi. Dan yang ketiga yaitu penghilangan atau penahanan sumber bahan bakar. Penghilangan atau penahanan sumber bahan bakar merupakan hal utama dalam pencegahan kebakaran. Hal ini bisa dilakukan dengan cara seperti mengosongkan suatu tempat yang mengandung bahan bakar saat sedang melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan api. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencegah kebakaran. Yang pertama adalah tidak meninggalkan sumber nyala api tanpa pengawasan. Biasakan untuk mematikannya terlebih dahulu saat tidak digunakan atau saat akan bepergian keluar rumah. Kemudian, jangan menggunakan handphone saat di-charge dan tidak meletakkannya di atas kasur. Kenapa? Hal tersebut dapat membuat HP terbakar, karena panas HP saat digunakan dan panas dari listrik dapat memicu kebakaran. Selain itu, panas HP yang terletak di atas kasur akan terserap dan akan meningkatkan tingkat panas pada kasur. Hindari untuk menggunakan stop kontak dengan ekstensi yang bertumpuk-tumpuk.
Hal tersebut dapat mengakibatkan aliran listrik yang mengalir semakin banyak, sehingga panas suhu yang dihasilkan akan semakin tinggi. Panas pada stop kontak tersebut yang dapat menimbulkan kebakaran. Matikan mesin kendaraan bermotor dan jangan menggoyangkannya. Saat mengisi bahan bakar, banyak uap yang keluar dari rongga tangki, terutama pada bahan bakar, di mana uap tersebut sangat mudah terbakar apabila terdapat sumber api pada area SPBU. Selain itu, dengan menggoyangkan motor saat mengisi bahan bakar dapat menyebabkan kebakaran karena ujung nozzle besi dari alat pengisi bensin bergesekan dengan ujung tangki. Jangan merokok di sembarang tempat, khususnya pada daerah yang dekat dengan bahan yang mudah terbakar. Selain itu, biasakan untuk mematikan puntung rokok sebelum membuangnya ke tempat sampah. Hindari untuk membakar sampah di bawah terik matahari, dan pastikan area di sekitar pembakaran sampah jauh dan aman dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Ganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas. Karena kabel yang rusak atau terkelupas tidak tahan untuk menghantarkan arus listrik yang panas, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kabel terbakar dan terjadilah kebakaran. Berdasarkan teori segitiga api, maka prinsip pemadaman api adalah dengan merusak keseimbangan pencampuran ketiga unsur penyebab kebakaran, atau dengan menghentikan proses pembakaran dengan memutus rantai reaksi. Yang pertama adalah smothering atau mengisolasi. Suatu kebakaran dibatasi dengan memutus hubungan bahan bakar dengan oksigen atau udara yang diperlukan bagi terjadinya proses pembakaran. Mengambil atau mengurangi atau memisahkan udara dengan bahan bakar sehingga tidak ada kontak pada kedua zat tersebut. Cara ini dilakukan misalnya dengan menutup permukaan bahan bakar dengan selimut api, karung basah, lumpur atau pasir atau tanah, atau dengan foam. Yang kedua adalah cooling atau mendinginkan. Suatu kebakaran dapat dipadamkan dengan mendinginkan permukaan dari bahan yang terbakar dengan menggunakan semprotan air sampai suhu di bawah titik nyala. Cara yang dilakukan untuk menurunkan suhu temperatur bahan bakar di bawah titik nyala yaitu dengan 1. Semprotan air, 2. Ditimbun dengan pohon yang mengandung air atau benda-benda yang mengandung air, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan CO2. Yang ketiga adalah starvation atau menguraikan atau memisahkan. Mengurai atau mengurangi jumlah bahan yang terbakar atau memutuskan suplai bahan bakar. Cara ini dapat dilakukan dengan cara 1. Memisahkan benda yang terbakar, 2. Menjauhkan benda yang belum terbakar, 3. Menutup keran pada instalasi gas atau minyak. Yang keempat adalah breaking chain reaction atau memutuskan rantai reaksi kimia. Terjadinya proses pembakaran dari gabungan ketiga unsur menghasilkan gas-gas lainnya seperti H2S, NH3, dan HCN. Hasil reaksi yang penting adalah atom bebas O dan H yang dikenal dengan atom-atom radikal yang membentuk OH dan pecah menjadi H2 dan O. Dengan memutus rantai reaksi kimia pembakaran sehingga tidak ada lagi radikal bebas bahan bakar yang bereaksi. Cara ini misalnya dengan menebas api secara mekanis atau menambahkan bahan kimia ke reaksi pembakaran dengan menggunakan dry chemical. Yang kelima adalah dilution atau melemahkan. Cara ini sama halnya dengan smothering, hanya saja pada cara ini seperti mengurangi konsentrasi dari setiap unsur pembentuk api, yaitu heat, fuel, dan oksigen. Dengan memadukan keempat teori di atas, mengurangi kadar oksigen di udara sampai batas minimum sehingga pembakaran tidak dapat berlangsung. Menurut kami, prinsip yang tepat untuk pemadaman api tradisional adalah dengan menggunakan smothering dan cooling.